Tutup mata sejenak. Rasakan hembusan napasmu dan biarkan pikiranmu melayang ke sebuah sungai di kaki gunung. Airnya yang deras gemuruh mengukir tebing batu, menghanyutkan ranting dan dedaunan. Bahkan merobohkan pohon besar yang menghalangi alirannya. Sebuah gambaran kekuatan alam yang begitu dahsyat, mungkin tampak menakutkan, bahkan merusak. Namun, jika kita mendekat, kita akan temukan sisi lain dari sungai itu. Air yang sama, yang tadinya tampak begitu garang, ternyata juga menjadi sumber kehidupan. Ia mengisi danau yang tenang, memberi minum hewan yang kehausan, dan mengairi sawah ladang yang menghidupi manusia. Di balik kekuatannya yang dahsyat, tersimpan kelembutan yang memberi kehidupan. Kawan, seperti sungai itu, ada sebuah kekuatan agung yang mengalir di alam semesta ini, yaitu Tao. Ia tak terlihat, namun menggerakkan segalanya. Ia tak berbentuk, namun membentuk segalanya. Dari debu hingga bintang-bintang. Ia tak terdengar, namun suaranya ada di mana-mana, dalam hembusan angin, gemericik air, dan kicauan burung. Lao Tzu, sang bijak bestari, menuliskan Tao Te Ching, sebuah kitab suci yang mengajarkan kita untuk memahami dan mengikuti aliran Tao. Di dalamnya tersimpan kunci-kunci kebijaksanaan untuk hidup harmonis dan seimbang. Kini, saatnya kita buka lembaran-lembaran Tao Te Ching dan temukan kebijaksanaan yang akan mengubah hidup kita. Yang pertama, Wu Wei, seni bertindak tanpa memaksakan kehendak. Lao Tzu berkata, alam tidak terburu-buru, namun semuanya terselesaikan. Kata-kata bijak Lao Tzu ini mengantarkan kita pada sebuah konsep penting dalam Tao Te Ching, yaitu Wu Wei. Wu Wei seringkali disalahartikan sebagai non-aksi atau kepasifan. Wu Wei sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ia adalah seni bertindak selaras dengan alam, menari bersama ritme alam semesta tanpa memaksakan kehendak pribadi. Bayangkan, sebuah sungai yang mengalir menuruni gunung. Airnya tidak melawan bebatuan yang menghalangi, melainkan mengalir mengitari, menyesuaikan diri dengan bentuk sungai. Ia bergerak dengan luwes, kadang deras, kadang tenang, selalu selaras dengan kondisi alam. Demikian pula, Wu Wei mengajarkan kita untuk menjadi fleksibel dan adaptif layaknya air. Kita hendaknya bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, tidak memaksakan kehendak atau melawan arus. Seperti air yang mengisi wadah apapun yang ditempatinya, kita pun hendaknya menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan. Wu Wei bukanlah pasif. Ia bukanlah berdiam diri tanpa melakukan apapun. Ia adalah tindakan yang cerdas dan bijaksana, yang lahir dari pemahaman mendalam akan ritme alam semesta. Ia adalah seni mendengarkan bisikan alam, mengikuti alurnya, dan bergerak selaras dengan Tao. Bayangkan seorang tukang kayu yang terampil. Ia tidak memaksakan kehendaknya pada kayu, melainkan memahami sifat dan karakter kayu tersebut. Ia mengikuti alur serat kayu, menyesuaikan kekuatan dan tekniknya agar menghasilkan karya yang indah dan fungsional. Ia bekerja sama dengan kayu, bukan melawannya. Dalam menjalani hidup, kita pun hendaknya belajar dari sang tukang kayu. Kita perlu memahami serat kehidupan kita, mengenali potensi dan keterbatasan diri, serta mendengarkan bisikan hati dan intuisi. Dengan demikian, kita dapat bertindak selaras dengan Tao, menemukan jalan hidup yang tepat, dan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Wu Wei adalah seni melepaskan ego, menghilangkan keinginan untuk mengontrol segalanya, dan membiarkan Tao membimbing langkah kita. Ia adalah seni hidup harmonis dengan alam semesta, menemukan kedamaian dalam setiap momen, dan mencapai kebahagiaan abadi.
Yang kedua, menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Lao Tzu berkata, semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Demikianlah aliran kehidupan bagi orang bijak. Kutipan Lao Tzu ini seakan menjadi tamparan halus di tengah gemerlapnya dunia modern yang seringkali menjebak kita dalam pusaran konsumerisme. Kita terbuai oleh kilauan materi, terlena oleh hasrat untuk memiliki lebih banyak, dan lupa akan hakikat kebahagiaan sejati. Tao Te Ching dengan kebijaksanaan yang abadi mengajak kita untuk kembali pada fitrah, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan melepaskan diri dari belenggu keinginan yang tak pernah terpuaskan. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang seberapa besar rasa syukur kita atas apa yang telah dianugerahkan. Bayangkan sebuah pohon yang menjulang tinggi di tengah hutan. Ia tegak berdiri, kokoh dan megah, tanpa membutuhkan hiasan gemerlap untuk menunjukkan keindahannya. Akarnya yang kuat mencengkram bumi, menyerap nutrisi dan memberikan kekuatan untuk tumbuh. Batangnya yang tegar menopang dahan-dahan yang menjulur ke langit, menawarkan tempat berteduh bagi burung-burung dan makhluk lain. Daun-daunnya yang hijau menari-nari tertiup angin, menebarkan kesejukan dan keindahan bagi siapa saja yang memandangnya. Pohon itu tidak membutuhkan perhiasan emas atau berlian untuk membuatnya tampak indah. Keindahan sejatinya terpancar dari kesederhanaan dan kealamiannya. Dari caranya ia hidup selaras dengan alam, memberi dan menerima tanpa pamrih. Demikian pula, kita sebagai manusia tidak perlu terjebak dalam pengejaran materi yang tak berujung. Kita tidak perlu memiliki rumah mewah, mobil mahal, atau pakaian bermerek untuk merasa bahagia. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal eksternal, melainkan bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati adalah tentang mensyukuri setiap napas yang kita hirup, menghargai setiap momen yang kita lalui, dan menemukan makna dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. Kebahagiaan sejati adalah tentang kemampuan kita untuk berbagi, menyayangi, dan memberi manfaat bagi sesama. Ketika kita mampu melepaskan diri dari keterikatan pada materi, kita akan merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kita akan terbebas dari rasa cemas dan khawatir, dan hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Kita akan mampu melihat dunia dengan lebih jernih, menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana, dan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yang ketiga, kekuatan sejati ada dalam kelembutan. Lao Tzu berkata, yang lembut dan lemah akan mengalahkan yang keras dan yang kuat. Dalam dunia yang seringkali terobsesi dengan kekuatan dan kekuasaan, Lao Tzu melalui Tao Te Ching menyampaikan sebuah paradok yang mendalam, yaitu kekuatan sejati justru bersumber dari kelembutan dan kerendahan hati. Kita seringkali terpesona oleh sosok yang keras dan dominan, yang menampilkan kekuatan lahiriah dan kekuasaan yang tampak nyata. Namun, Lao Tzu mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan dan menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam kelembutan. Seperti air yang lembut, ia mampu mengikis batu yang keras seiring berjalan waktu. Kelembutan memiliki daya tahan dan ketekunan yang luar biasa. Ia tidak melawan dengan kekerasan, melainkan menyesuaikan diri, mengalir, dan menemukan jalannya sendiri. Ia tidak memaksakan kehendak, melainkan merangkul, menyelaraskan diri dengan rintangan, dan akhirnya menaklukkannya. Bayangkan selai rumput yang lembut di padang rumput yang luas. Ketika angin kencang bertiup, rumput itu tidak melawan. Ia membungkuk, menari mengikuti irama angin, dan membiarkan badai berlalu. Ketika badai reda, rumput itu kembali tegak, utuh, dan tak tergoyahkan. Demikian pula, dalam menghadapi tantangan hidup, kelembutan dan kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi yang bijaksana. Dengan
Dengan bersikap fleksibel dan adaptif, kita dapat mengatasi rintangan dengan lebih efektif. Dengan tidak melawan secara frontal, kita dapat menghemat energi dan menemukan solusi yang lebih kreatif. Kerendahan hati adalah kekuatan sejati, karena ia memungkinkan kita untuk terus belajar dan bertumbuh. Ia adalah kemampuan untuk mengenali keterbatasan diri, menerima kesalahan, dan terbuka terhadap masukan. Dengan kerendahan hati, kita tidak terjebak dalam ego dan kesombongan, melainkan senantiasa mencari kebijaksanaan dan bimbingan. Dalam kerendahan hati, kita menemukan ruang untuk berkembang, untuk memperbaiki diri, dan mencapai potensi tertinggi kita. Dengan kerendahan hati, kita membuka diri terhadap kebijaksanaan Tao yang mengalir ke seluruh alam semesta. Yang keempat, menjadi satu dengan Tao. Perjalanan menuju kebahagiaan sejati. Lao Tzu berkata, memahami orang lain adalah kecerdasan. Memahami diri sendiri adalah pencerahan. Menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Merasa cukup adalah kekayaan yang tak ternilai. Bertindak dengan tekad adalah wujud kehendak yang teguh. Dan menjaga jati diri adalah kunci keabadian. Kutipan Lao Tzu ini dengan indah menggambarkan perjalanan spiritual manusia menuju pencerahan sejati. Ia mengajak kita untuk tidak hanya memahami dunia luar dan orang lain, tetapi juga menyelami kedalaman diri sendiri. Mengenal orang lain adalah tanda kecerdasan, namun mengenal diri sendiri adalah kunci pencerahan. Lao Tzu juga menyoroti perbedaan antara kekuatan dan keperkasaan. Kuat adalah mereka yang mampu menaklukkan orang lain, sementara perkasa adalah mereka yang mampu menaklukkan diri sendiri, mengalahkan ego dan hawa nafsu yang menguasai diri. Orang yang bijak tidak terpaku pada materi. Ia tahu bahwa kepuasan bukanlah tentang seberapa banyak yang dimiliki, melainkan tentang kemampuan untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Kekayaan sejati bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang kedamaian hati dan kebebasan dari keinginan yang tak berkesudahan. Tujuan akhir dari ajaran Tao adalah mencapai kesatuan dengan Tao, meleburkan diri dengan aliran alam semesta dan melepaskan ego yang membatasi. Ketika kita terjebak dalam ego, kita melihat diri kita terpisah dari semua yang ada. Kita mengejar kepuasan duniawi, terperangkap dalam siklus keinginan dan kekecewaan yang tak berujung. Menjadi satu dengan Tao adalah perjalanan spiritual yang membebaskan. Ia adalah proses mengenali dan menerima jati diri sejati kita, melepaskan belenggu ego, keinginan, dan keterikatan duniawi. Ia adalah tentang menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kealamian. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh ke lautan. Ia melebur, menyatu, dan menjadi satu dengan lautan yang maha luas. Ia tidak lagi terbatas oleh bentuknya yang kecil, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan abadi. Ketika kita berhasil menyatu dengan Tao, kita akan merasakan keterhubungan yang mendalam dengan seluruh alam semesta. Kita akan melihat keindahan dalam segala hal, merasakan kedamaian di setiap momen, dan hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam semesta. Kita akan mengalami kebahagiaan sejati yang abadi, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal, kebahagiaan yang bersumber dari kesadaran akan kesatuan kita dengan Tao. Sekarang, kini tibalah saatnya untuk merenung. Di tengah sibuknya kehidupan modern yang penuh dengan tuntutan dan godaan, sejenak, mari kita kembali ke dalam diri. Rasakan kembali hembusan napasmu, denyut nadimu, dan suara hatimu. Sadarilah bahwa kamu adalah bagian dari alam semesta yang agung ini. Di dalam dirimu mengalir kekuatan Tao yang sama dengan yang menggerakkan bintang-bintang, mentari, dan bumi. Seperti sungai yang mengalir, hidupmu pun adalah sebuah perjalanan. Ada saat-saat di mana kamu harus deras menerjang bebatuan. Ada kalanya kamu tenang mengalir di dataran rendah.
Terimalah semua itu dengan lapang dada. Ikutilah aliran Tao dan biarkan kebijaksanaan membimbingmu. Lepaskan ego yang membatasi, lepaskan keinginan yang tak pernah terpuaskan, dan lepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Temukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan, dalam kealamian, dalam kesatuan dengan Tao. Kamu adalah makhluk yang luar biasa. Kamu memiliki potensi yang tak terbatas. Kamu mampu menciptakan keajaiban, mengalami kebahagiaan yang hakiki, dan mencapai pencerahan spiritual. Jadilah seperti air, lembut namun kuat, fleksibel namun teguh, mengalir mengikuti arus namun tetap memiliki tujuan, menjadi satu dengan Tao dan temukan kedamaian abadi. Sekaranglah saatnya untuk menerapkan kebijaksanaan Tao dalam kehidupanmu dan rasakan perubahan positif yang terjadi. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar dan berikan like jika video ini memberikan manfaat untukmu. Subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video inspiratif lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.